Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana Bagaimana kabarnya anak hari ini? Bapak harap semua Saya harap kabar baik-baik saja kalian ya. baik-baik saja ya. Baik, Oke, pada pada hari hari ini ini Bapak akan Bapak menerangkan akan menjelaskan materi tentang Quran menerapkan hukum hadis bacaan idgham dan dengan iqlab. materi menerapkan hukum bacaan idgham dan iqlab. Baiklah anak-anak semua, sebelum pembelajaran kita dimulai, marilah kita membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Tujuan pembelajaran dari materi menerapkan hukum bacaan idgham dan iqlab itu ada 3. Yang pertama, praktik idgham dan iqlab. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian idgham dan iqlab. Kedua, identifikasi. Peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri hukum bacaan idgham dan iqlab. Dan yang ketiga, sikap positif yang menunjukkan sikap positif saat belajar membaca Al-Quran. Judul yang pertama adalah pengertian idgham. Dari materi pada hari ini, yang pertama adalah pengertian dari idgham. Pengertian idgham sendiri secara bahasa adalah memasukkan atau mentajwidkan. Dalam secara istilah, idgham artinya bertemunya nun mati atau tanwin dengan salah satu huruf idgham sehingga suaranya lebur atau masuk ke huruf berikutnya. Pembagian idgham terbagi menjadi 2, yakni idgham biguna dan idgham bila guna. Idgham biguna dengan mendengung hurufnya ada 4, ya, nun, mim, dan wawu. Sedangkan idgham bila guna tanpa mendengung hurufnya ada 2, yaitu lam dan ro. Adapun contoh dari idgham biguna dan bila guna, yang pertama idgham biguna mayyakulu yang ada nun mati, nun sukun bertemu huruf ya. Yang kedua, aminatun nasibah ada tanwin bertemu huruf nun. Yang ketiga, hablum mim masad ada tanwin dan nun sukun bertemu huruf mim. Yang keempat, tabbat yada abi lahabi wa tab ada tanwin bertemu huruf wawu. Dengan contoh idgham bila guna, yang pertama, walakin la yash'urun ada nun sukun bertemu huruf lam. Yang kedua, ghafurur rahim ada tanwin bertemu huruf ra. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian dari iqlab. Iqlab secara bahasa adalah menukar atau mengganti. Terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu huruf ba. Dan cara membaca suara nun atau tanwin berubah menjadi suara mim disertai mendengung. Dengan contoh mim ba'di. Dalam setiap pembelajaran pasti ada hikmah yang terdapat dalam pembelajaran tersebut. Adapun hikmah menerapkan tajwid adalah 1. Menjaga kemurnian makna Al-Quran. 2. Memperindah bacaan atau tahsin. 3. Melatih kedisiplinan dan ketelitian dalam beribadah. 4. Mendapatkan pahala yang semurah dalam membaca kalamullah. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini itu pembelajaran mengenai hukum tajwid idgham dan iqlab
sangat krusial untuk menjaga kefasihan serta kebenaran makna dalam membaca Al-Quran. Idgham mengajarkan teknik meleburkan bunyi nun mati atau tanwin ke dalam huruf berikutnya, baik dengan dengung, bihunna, maupun tanpa dengung bila guna, guna menciptakan aliran bacaan yang halus dan berkesinambungan. Sementara itu, iqlab melatih ketelitian dalam mengubah bunyi nun mati atau tanwin menjadi suara mim samar disertai dengung saat bertemu huruf ba. Penguasaan kedua hukum ini memastikan setiap pelafalan huruf memenuhi hak artikulasinya secara sempurna, sehingga pembaca dapat menghayati keindahan ritme sekaligus menjaga kemurnian teks suci dari kesalahan lisan yang tidak disengaja. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah menuntaskan materi Quran Hadis tentang menerapkan hukum bacaan idgham dan iqlab. Semoga pada materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.